Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel HIY TV, channel terbaik untuk negeri. Oke, kali ini kita masih tetap belajar tentang fisika dasar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kerapatan air. Kan kemarin kita udah belajar tentang kerapatan suatu benda. Sekarang kita akan belajar tentang kerapatan air. Nah, sekarang kita kasih contoh aja langsung ya guys. Oke, bila ada suatu benda lebih besar daripada kerapatan air. Contoh, bila ada suatu rapat benda lebih besar daripada suatu kerapatan air, maka benda itu akan tenggelam. Ini diingat-ingat guys. Selanjutnya, bila kerapatan benda lebih kecil daripada kerapatan air, maka benda itu akan mengapung. Ini harus dicatat guys. Nah, kan kalau misal teori-teori gini aja bingung kan? Nah, langsung aja kita kasih contoh lagi. Contoh, misalnya kita kasih contoh itu es batu. Nah, dalam literatur es itu mempunyai kerapatannya itu sebesar 0,92 gram per centimeter kubik. Nah, sedangkan air berapa kerapatan yang kemarin itu? Adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, ini untuk air. Nah, misalnya kita ada ini nih, ada es teh ditaruh gelas. Nah, ini ada air segini. Nah, ini dikasih es, kita cemplungin es di sini. Nah, ini es batunya. Nah, jadi kan ini perbedaannya berapa? 1 dengan 0,9. Berarti kan air itu kerapatan es lebih kecil daripada kerapatan air. Berarti esnya itu apa? Mengapung kan? Mengapung. Berarti 0,92 itu esnya 92% volume es itu tenggelam. Sisanya 8%-nya itu volumenya mengapung. Nah, begitu guys cara bacanya. Cara menganalisanya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita ke bawah. Nah, walaupun kebanyakan zat padat atau cairan mengembang sedikit bila dipanaskan. Jadi ada suatu catatan. Note. Zat padat dan cairan itu bila dipanaskan itu bakalan mengembang guys. Ini mengembang. Nah, selanjutnya jika dikasih pertambahan tekanan eksternal, dia akan menyusut. Sedangkan kalau diberi tambahan tekanan atau pressure, nah zat padat atau cairan itu akan menyusut. Nah, ini teorinya guys. Nah, tapi perubahan volume, jadi perubahan volume cairan dan zat padat ini relatif kecil jika dipanaskan dan juga dikasih tekanan relatif kecil. Perubahan relatif kecil. Perubahan volumenya harus lengkap guys. Nah, selanjutnya, jadi ini tidak bergantung kepada tekanan dan temperatur. Jadi zat padat
Nah, kita kan. Jadi zat padat dengan cairan itu tidak bergantung pada, jadi kerapatan zat padat dan cairan itu tidak bergantung pada tekanan dan temperatur, ya kan? Nah, sedangkan sebaliknya gas. Nah, kalau gas beda lagi guys. Kalau gas, nah ini teorinya guys. Kalau gas itu sebaliknya, kerapatan gas itu tekanan dan temperatur atau suhu itu harus diperhitungkan. Kalau tadi cairan dan benda padat itu relatif kecil perubahan volumenya. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Jadi catatan, kerapatan gas sangat lebih kecil dibandingkan kerapatan cairan. Jadi kerapatan gas, ya kan? Kerapatan gas lebih kecil, ya kan? Benar, sangat lebih kecil dari kerapatan cairan. Benar kan? Atau di sini, atau zat padat. Ini teorinya dulu ya guys. Nah, rasio atau perbandingan kerapatan zat terhadap kerapatan air dinamakan berat jenis. Jadi rasio atau perbandingan kerapatan zat. Nanti ada suatu zat kerapatannya dibandingkan dengan kerapatan air. Nah, itu apa namanya? Namanya itu adalah berat jenis guys. Namanya berat jenis. Nah, ini namanya. Nah, ini berat jenis ini bilangan tidak berdimensi. Nah, gitu. Nah, jika kerapatan berat tadi, kerapatan berat atau kerapatan berat jenis ini dalam Amerika itu biasanya rasio perbandingan berat sebuah benda terhadap volumenya. Jadi dalam kerapatan berat, jadi ada kerapatan berat guys di Amerika itu. Biasanya di Amerika, satuan di Amerika itu ada suatu kerapatan berat, namanya kerapatan berat. Kerapatan berat sendiri itu adalah rasio antara berat benda terhadap volumenya. Jadi berat terhadap volumenya itu namanya kerapatan berat. Nah, jadi kalau misalnya kerapatan berat air itu sama dengan apa? Rho kali G sama dengan W per V, ya kan? Nanti ada literaturnya nih. Jadi rho kali gravitasi, ya kan, M kali G per V. Nah, ini dalam literatur kerapatan berat air itu sama dengan berapa? Sama dengan 62,4 lb atau pound per feet pangkat 3. Ini kerapatan berat air. Nah, untuk mencari kerapatan berat bahan lain dapat diperoleh dengan mengalihkan berat jenisnya dengan 62. Jadi untuk mencari
mencari berat, kerapatan berat benda lain gitu kan, kerapatan berat benda lain. Itu gimana sih caranya? Dengan mengalihkan berat jenisnya dengan apa? 62,4 lb ataupun fit pangkat 3. Nah begitu guys. Oke, nah sekian dulu. Terima kasih udah menyaksikan channel ini dan terus dukung channel ini. Tadi kita udah belajar tentang, kita kecilin dulu, tentang kerapatan air. Nah ini kerapatan air. Kemarin kan kerapatan suatu benda, sekarang kita belajar kerapatan air. Nah nggak usah banyak-banyak dulu guys. Nanti di pelajaran selanjutnya itu kita akan belajar tentang tegangan dan regangan. Nah seperti apa? Kita tunggu aja pelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Nah bisa komen kalau misalnya ada yang salah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.